Bentar-bentar, siapa tadi yang bikin Tenopi nangis? Itu juga hostnya, ya? Hostnya kok jadi berpihak ya? Dimana-mana host itu harus netral, sayang. Curiga host yang dibawa itu bawaan dari mereka deh. Seharusnya kau netral, bro. Bukan kau berpihak. Terus ada pengecer songong banget. Ih, jijik banget gue sumpah liatnya. Udah ya Tenopi, jangan sampai dimaafkan. Udah biarin aja, ya. Gak usah dimaaf-maafin teh. Biarin aja, buang aja. Sekarang dia jual kesedihan tuh. Katanya, aku belum sempat minta maaf. Udah Tenopi tinggalkan, katanya. Gak ngaruh, tuh ada lalat tuh. Ngomongin nama kau langsung ada lalat. Apa kayak gini gayanya, ha? Aduh, itu bisa. Begini gaya kau, Gus. Kayak gini gaya kau. Orang aduh. Yuk guys, kita balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya si Agus. Dan ini ada beberapa statement ya dari host Abraham yang kemarin sempat dihujat netizen karena beliau lebih memihak, lebih condong ke Agus daripada Tenopi. Padahal beliau itu adalah moderator ya, host yang harusnya lebih netral gitu, bukan memihak bukan memihak ya dari salah satu kubu ya, entah dari Novi ataupun dari si Agus gitu, Tenopi maksudnya. Nah ini dia melakukan klarifikasi bersama Pak Tony ya, Pak Tony pengacaranya Agus dulu ya. Nah kita lihat beritanya seperti apa guys. Ketika mediasi kemarin, si Agus itu bingung kenapa banyak banget orang yang membenci dia. Padahal dia harus tahu yang bikin dia dibenci itu adalah pengacaranya sendiri. Jadi kemarin itu mediasi, gengs, antara si Agus, Farhad Abbas, sama Mbak Novi. Tapi Mbak Novi itu ternyata malah walk out. Gue tahu sih alasan Mbak Novi walk out. Ya pertama adalah karena Densu itu nggak dilibatkan. Terus yang kedua, siapa orang yang tahan kalau ditunjuk-tunjuk sama musuhnya sendiri. Padahal pengacara itu seharusnya punya etika loh. Tapi gue nggak paham deh sama pengacara yang satu ini. Densu nggak diajak. Farhad Abbas itu ngajak antek-anteknya banyak banget. Yang ketiga, Novi ditunjuk-tunjuk. Yang keempat, Agus drama nangis-nangis. Terus yang kelima, draft perjanjian mediasinya bener-bener nggak masuk akal. Siapa juga yang nggak bakal walk out dari situasi seperti itu? Lihat dulu video dari draft mediasinya ya. Apabila seluruh dana donasi yang digunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar yang pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal 4, bahwa kesepakatan ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi teruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Jadi intinya adalah jikalau dana untuk kesembuhan Agus itu habis, si Novi itu diharuskan untuk menggalang dana berikutnya. Terus yang kedua adalah jikalau si Agus mati nih, ahli warisnya itu berhak untuk menerima donasi lanjutan. Gila nggak tuh? Kalau gue di posisi Mbak Novi, gue udah pasti ngasih duitnya ke Agus. Kenapa? Karena punya masalah itu bener-bener menguras pikiran, geng. Tapi Mbak Novi pasti lebih baik dari gue lah. Dia itu bener-bener bertanggung jawab atas donasi yang diberikan oleh donatur. Semoga masalah ini bisa cepat selesai dan positif untuk Mbak Novi, agar Mbak Novi itu bisa fokus untuk membantu orang lainnya. Moderator juga kadang-kadang nggak pakai otak ya, ya, nggak pakai otak kau moderator. Kau sudah melarang di situ jangan ada yang ngomong, ya, satu-satu harus dengar. Tapi kau membiarkan ketika si Gondrong mematahkan omongan si Nopi. Biarkan dulu Nopi ngomong. Kau tahan dong, hah? Memang kau nggak jantan, ya, nggak jantan kau, nggak laki-laki kau. Ya, kau juga sebagai moderatornya nggak bagus di situ, hah? Harusnya kau tahu diri, kau harus ngerti itu ruangan untuk diskusi, ya, untuk memecahkan masalah, untuk perdamaian. Di situ si Nopi ngomong, kau kok diam? Di situ si Nopi ngomong, dipotong sama si Gondrong, kenapa kau diam? Kau larang dong. Gimana si Nopi nggak nangis? Dia seorang perempuan. Ya, dia seorang perempuan sendiri di meja itu. Hanya dia yang bisa bicara di situ. Yang lainnya nggak bisa bicara. Harus. Pasal 4, bahwa kesepakatan ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi teruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Demikian kesepakatan bersama. Minta aja sama penghuni Gunung Kawi. Minta sama penghuni Gunung Kawi, ya,
suruh si Agus ke Gunung Kawi. Bakar sajen. Bekas aja. Enak betul 7 keturunan. Makin dikasih makin ngelunjak. Bener. Gak tau malu. Ya, gak tau malu kau Agus. Kau memang betul-betul manusia gak tau malu. Udah buta mata kau. Bukan membaik hati, bukan bagus sifat kau, makin jelek sifat kau. Bener, setuju dengan Bunda Carla. Ya pastilah. Oke. Ya itu kan disiapkan Kang. Iya. Kan dia kan bicara, oke dihitung. Dan kemudian Brian kan bicara kan. Cek, Brian bicara kan. Oke lah kalau demikian. Karena tensi tinggi di Farad, Brian bicara. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Apakah Brian kemudian bicara pada saat itu? Bicara kan? Oke. Bicara. Terus orang bilang, coba lindungi Novi pada saat itu. Ada Brian, ada Gary di situ, dan semua juga tahu gitu loh. Oke, artinya diberikan kesempatan yang sama dan diberikan kesempatan pihak Novi yang berbicara. Meskipun yang berbicara itu, yang banyak berbicara saat itu adalah Brian ya, dari pihak Novi, begitu? Kang, Anda itu kan kaitannya dengan hukum kan? Itu kan kaitannya dengan mekanisme hukum. Oh. Dan orang yang ada tanda tangan kuasa. Ya kuasanya. Jadi Novi, Brian, dan Gary adalah satu pihak bagi saya. Oke. Nggak soal itu Kang? Sepakat nggak? Oh iya, betul. Jadi artinya pihak Novi ini tetap diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan begitu ya. Oke. Kedua, Itu akan kita kasih. Gimana? oke. Ya, kan akhirnya terjawab nih, terklarifikasi kan begitu. Kemudian yang kedua, Bang Abe, ini netizen pada menanyakan kenapa tepuk tangan? Saya juga nggak tahu ya, nggak menyaksikan tepuk tangan apa. bisa dijelaskan Bang? Bisa dijelaskan apa sih sebenarnya? Saya tidak tahu nih tepuk tangan apa ya saat itu. Cuma ini banyak sekali netizen ini. Itu apa maksudnya tepuk tangan pada acara itu? Apa sih yang terjadi? Tepuk tangan apa sebenarnya? Saya harus bilang ini tepuk tangan ini mungkin karena saya masih ingat waktu jadi moderator debat gubernur. Saya harus bilang harap tenang, mohon tenang, jangan bertepuk tangan dulu dan sebagainya kan. Itu kan sering terjadi gitu. Bercanda. Tapi gini enggak. Ini soal tepuk tangan saya jelasin aja. Gini, makanya harus tahu runutnya. Jadi ketika kemudian Farad bicara, tiba-tiba kan Tenovi ambil mic, dia bilang, saya tidak sepakat, saya keluar. Nah dia walk out. Kira-kira gitu. Saya bingung pas. Oh ini ada apa? Itu kan kok jadi seperti ini gitu. Kok meninggalkan ruangan begitu aja gitu kan. Terus terang ya Kang, terus terang. Saya justru mempertanyakan kenapa harus ditinggalkan. Kalaupun ada hal yang harus disampaikan. Karena kan pada waktunya akan diberikan kesempatan. Sama seperti yang di Gedung Juang. Ada orang yang diundang gitu. Pihaknya dari Agus Salim datang. Mereka mau pulang pun mereka saya tahan. Orang menyoraki mereka, ada pihak-pihak tamu di situ yang menyoraki mereka pun mereka mau pulang. Saya coba tahan. Kang, 2 jam loh acara podcast di Ensu. Kalau nggak salah lebih dari 4 juta penonton loh. Gitu. Ada hasilnya loh buat mereka itu. Buat mereka, dan mereka datang loh duduk di situ. Menghargai undangan sampai mereka bicara sampai akhir. Nah, bagi saya ya, lepas bahwa ada tensi dan lain sebagainya. Saya kan nggak tahu dinamika hati seorang kan kita nggak bisa selalu hati. Bagi saya waktu itu sepatutnya ya jangan. Ya sampaikan sesuatu aja, sampaikan aja di depan publik. Ya kalau misalnya ada yang masih unek-unek sampaikan aja. Kalau memang tadi ya saya bilang, oh Brian Gary yang sepakat, saya nggak sepakat, ya silakan sampaikan saja. Atau oh saya nggak baca draft yang saya siapkan misalnya. Saya silakan. Atau saya baru mengerti part ini. Atau ada yang kelewatan nih gitu. Ini fakta ya Kang, saya harus buka nih sama teman-teman semua. Oke, jadi ini fakta baru Kang, saya harus buka nih ke teman-teman semuanya. Oke, nanti ke sana. Intinya ya, Bang Abraham tetap netral, memberikan kesempatan yang sama baik pihak Agus maupun pihak Novi untuk menyampaikan melalui juru bicaranya masing-masing. Ya, gini, makanya saya harus habiskan kan ada pertanyaan tepuk tangan kan, ada pertanyaan tepuk tangan. Ya, saya jelaskan makanya ini, jangan dipotong dulu Kang. Ini Akang udah jadi Abraham Silaban nih, motong-motong pembicaraan nih atau F.
Iya, jadi kali ini gantian ya. Saya biasa jadi narasumber ditanya sama Bang Abraham. Sekarang gantian saya jadi host. Saya tanya narasumber Bang Abraham ini. Saya potong. Silakan, silakan. Ya. Bagaimana itu yang dimaksud tepuk tangan itu? Tepuk tangan saat apa? Dan apa tujuan tepuk tangan itu? Gini kan waktu itu tepuk tangan lah kira-kira gitu ya. Nah Ya. gini, tepuk tangan itu adalah tepuk tangan terhadap Brian Praneda, orang yang stay di situ, bertahan di situ, dan dia sampai akhir apa yang dia ucapkan. Dia tahu dia adalah seorang lawyer, dia tahu dia adalah seorang pengacara, dia punya prinsip konsisten, apa yang dia mulai, apa dia harus diakhiri. Dia no gimmick, dia harus selesaikan pada saat itu. Dia yang ajukan proposal Brian Praneda di gedung jual, dan teman-teman semua di situ. Ada Tenovi, ada Gary juga di situ semua. Semua kalian saksikan. Dia yang bersurat ke FA dan ada bukti-bukti bahwa itu semua diketahui oleh Tenovi. Ada bukti percakapan bila perlu kita keluarkan semua. Gary juga tahu mereka datang ke situ, bahkan sampai meringankan langkah semua ke situ. Mereka sudah siap dan ini acara nggak main-main, tinggal diselesaikan dan dia yang bikin draftnya. Dan ketika dia lihat kliennya keluar, dia nggak ikut keluar. Karena apa? Karena dia tahu bahwa apa? Bahwa dia harus akhiri apa yang dia keluar. Bahwa apa? Bahwa dia harus menghormati pengguna, menghormati pihak lain. Saya tepuk tangan terhadap apa? Saya tepuk tangan terhadap sikap itu. Oh. Terhadap sikap itu. Terhadap sikap Brian yang masih bertanggung jawab sebagai kuasa hukum untuk menuntaskan, menyelesaikan kasus ini sampai akhir, begitu? Persis. Setidaknya dia bertahan, dia konsisten, dia bertahan terhadap apa yang dia mulai, dia kerjakan, dan lepas bahwa saya ya, to be honest ya, kan ini kan klien dan kuasa, harusnya kan mereka satu. Bagi saya kan seperti itu. Saya nggak tahu di dapur mereka itu kayak gimana, karena yang saya tahu mereka itu satu ya, namanya kuasa. Apapun yang disampaikan dari mulut klien kan ya itulah dari Tenovi ya, kira-kira gitulah. Itulah yang dari Brian, kira-kira gitu. Nah, saya tepuk tangan terhadap itu kan, karena dia tetap bertahan dan dia sampaikan bahwa saya tidak pansos. Cek YouTube saya. Intinya, pokoknya bahasa dia, saya nggak pansos. Cek media sosial saya, cek TikTok atau apa segala macam. Pokoknya tidak ada AdSense, monetisasi, upaya untuk menunggang ini semua untuk media sosial. Saya dari awal fokus pada apa yang dimulai untuk penyelesaian mekanisme. Semua itu untuk adalah pengobatan. Kembalikan ke tujuan awal, kebaikan untuk menolong orang. Gitu kira-kira, dan saya tangkap itu. Saya tepuk tangan untuk itu, Kak. Jadi, bagi saya, kalau orang menilai tepuk tangannya karena Novi meninggalkan ruangan, coba cek lagi teman-teman. Cek lah. Novi meninggalkan, saya nggak tepuk tangan, saya diam, dan saya kaget kok bisa begini. Tapi ketika seorang menyelesaikan apa yang dia sampaikan, baru saya, ini orang laki, saya bilang gitu. Dalam hati saya ya, ini orang apa ya, dia tahu apa yang dia perbuat, dia konsisten terhadap apa yang dia mulai, dan dia tahu bahwa semua ini adalah bukan untuk ketenarannya. Kira-kira gitu. Waduh, menurut pendapatkan gimana nih tentang statementnya si Abraham ini ya guys ya? Emang bener sih ya. Gue yakin kalau kemarin mediasi si Densu datang, gue yakin si Farhad Abbas nggak akan datang guys. Gue yakin dia nggak akan berani berhadapan langsung dengan Densu. Gue yakin, 1000 yakin ya. Buat kalian gimana nih? Setuju nggak dengan pendapat aku ini guys? Tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu nonton, dan mudah-mudahan rezeki selalu lancar dan dipermudahkan urusan segalanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.